Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Komariah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Berikut aksi nyata 1.4 budaya positif. Diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Ngemplak. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Saya Ibu Wiras, selaku moderator, akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan, penyebaran, dan penerapan budaya positif. Yang ketiga, tanya jawab dan tanggapan. Yang terakhir adalah penutup. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan berguna bagi kita semua serta peserta didik. Menginjak acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka kegiatan diseminasi budaya positif ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara yang kedua, yakni pemaparan, penyebaran, dan penerapan budaya positif. Monggo Ibu Rahayu Komariah, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah, saya memaparkannya sambil berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu berkumpul pada ruangan ini pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif di SDN Negeri Ngemplak, yaitu oleh saya sendiri Rahayu Komariah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Untuk mempersingkat waktu, acara pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah di SDN Negeri 1 Ngemplak saya mulai. Ya, materi yang akan saya paparkan materi budaya positif yang akan saya paparkan pada siang hari ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dari nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi pada segitiga restitusi. Ya, makna kontrol. Yang pertama, makna kontrol menurut Dr. William Glasser dalam buku Kontrol Teori. Makna kontrol adalah ilusi untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, nilai kebajikan universal. Nilai-nilai universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satu nilai-nilai itu yang kita kenal sekarang di kurikulum Merdeka yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Yang pertama,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, berkebinekaan global, secara kritis dan kreatif. Nah, itu nilai kebajikan universal yang ingin kita capai dalam setiap individu siswa. Yang ketiga, makna kata disiplin. Nah, disiplin di sini kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, dan dihubungkan juga dengan kata hukuman. Namun, menurut Pak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi maksudnya beliau seperti ini. Biasanya kita atau anak-anak itu berbuat disiplin itu jika ada peraturan yang memaksa. Berarti unsur anak berbuat disiplin itu unsur ekstrinsik, unsur dari luar. Nah, menurut beliau Ki Hajar Dewantara, itu jika kita atau jika anak-anak itu bersifat disiplin sesuai unsur intrinsiknya, sesuai hati nuraninya, untuk membuat mereka atau untuk merasa mereka itu mempunyai tanggung jawab. Nah, itu sudah disebut dengan kata disiplin. Jadi disiplin jika tidak ada unsur dari intrinsik akan didisiplinkan oleh penguasa lain. Maksudnya penguasa lain ini bisa bu guru, bisa orang tua, bisa juga teman. Jadi unsur yang paling baik dalam mendisiplinkan siswa yaitu unsur dari siswa itu sendiri. Nah, jika siswa itu punya atau berbuat sesuatu yang merasa mereka itu agar bertanggung jawab, menjadi manusia yang bertanggung jawab, itu adalah disiplin yang sebaik-baiknya, disiplin yang berasal dari siswa itu sendiri. Ya. Nah, syarat utama untuk menciptakan murid yang merdeka harus ada disiplin yang kuat. Nah, yang dimaksud adalah disiplin diri. Jika kita tidak memilikinya, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini memperjelas apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk menciptakan murid yang merdeka, murid itu bisa mempunyai alasan intrinsik untuk bersikap disiplin yang kuat. Itu harus berasal dari diri. Nah, jika murid itu tidak memilikinya, berarti murid memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri. Pihak lainnya orang tua, guru, atau mungkin kakak kelas atau teman sebaya. Nah, disiplin dari dalam diri ini yang disebut motivasi internal, dan disiplin karena paksaan dari orang lain atau penguasa lain disebut motivasi eksternal. Nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu merupakan sifat positif manusia yang sebagai tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Hal ini seperti tertera pada tujuan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mencapai keenam nilai kebajikan universal yang ada dalam tujuan profil pelajar Pancasila itu dihubungkan dengan sikap disiplin tadi. Jadi disiplin di sini menurut
menurut Ki Hajar Dewantara ia memaksa, tapi untuk menciptakan anak yang merdeka itu disiplinnya itu lebih kuat dari unsur internal. Materi yang kedua itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Ya, biasanya manusia itu berperilaku itu ada 3 motivasi. Perilaku manusia yang dilakukan itu biasanya ada 3 golongan yang pendukung. Yang pertama, apakah dia berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Apakah dia berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Dan apakah manusia itu berperilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri? Ini maksudnya contohnya seperti ini. Anak-anak bangun pagi berangkat awal itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti biar tidak terlambat, biar tidak dihukum bu guru, biar tidak disuruh nyanyi atau tidak disuruh untuk duduk di kelas paling depan jejer bu guru misalnya. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, aku kalau bangun pagi nanti lanjut sholat, lanjut merapikan tempat tidur, nanti aku dapat imbalan dari orang tua, nanti dimasakin makanan kesukaanku. Nah, berarti motivasi perilaku si anak tadi adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Aku kalau bangun pagi, tubuhku merasa segar, enak. Kemudian bisa menjalankan sholat tidak terlambat. Kemudian bisa merapikan tempat tidur. Jadi setelah nanti pulang sekolah tempat tidur sudah rapi. Kemudian aku bisa berangkat awal. Jadi enak, boten tergesa-gesa, boten kemrusu, boten deg-degan pas pelajaran pertama. Nah, ini kesadaran mereka sendiri menjadi orang yang mereka inginkan atau menjadi orang yang menghargai diri mereka sendiri. Nah, ini makna atau perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan terjadi. Hukuman karena ada anak yang melanggar peraturan. Terus bersifat mendadak, jadi insidental. Jika ada yang melanggar peraturan langsung dihukum, diberi hukuman. Biasanya satu arah dari guru untuk murid. Jadi hukuman ini biasanya diberikan atau ketok palu dari guru dihukum agar murid itu jerah. Ini bersifat paksaan. Nah, ternyata hukuman ini berdampak pada anak-anak akan menyembunyikan kesalahan dan mendorong menyalahkan diri mereka sendiri. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Jadi sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah, jika kamu tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Nah, seperti itu. Jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini bersifat tidak nyaman untuk murid, tapi dalam jangka yang pendek. Biasanya kalau sudah menjalankan konsekuensi, murid itu akan sudah mudah lupa. Terus kemudian dampaknya, nah ternyata ini bisa mendorong kepatuhan dan konsep diri baik, murid jadi taat peraturan. Terus yang ketiga, restitusi. Restitusi itu merupakan sebuah pilihan yang berfungsi untuk menguatkan murid dalam jangka panjang.
itu dapat terpecahkan karena ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menuju ke restitusi yang berhasil. Dampaknya itu mendorong disiplin positif, konsep diri sudah menuju ke kuat, kemudian murid belajar dalam memecahkan masalah yang mereka lakukan. Itu adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Penghargaan, nah ternyata apa yang kita berikan penghargaan kepada siswa, contohnya stiker, kemudian mungkin bisa berupa buku, atau mungkin anak yang berprestasi yang baik itu diberikan nilai tambah. Nah itu yang pertama, itu ternyata penghargaan tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan, jadi terjadi persaingan. Terus penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu bersifat menghukum. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Biasanya yang mendapat penghargaan itu kan anak-anak minoritas dengan kreativitas, kemudian anak-anak yang bisa menjawab dengan cepat, anak-anak yang nilainya selalu bagus. Nah biasanya itu menimbulkan kecemburuan anak yang lain. Wah, pasti nanti yang dapat penghargaan si A, karena si A anak yang paling pintar. Udah aku tak ikut-ikut aja, atau aku tak mengerjakannya yang paling akhir. Nah biasanya itu dimiliki oleh anak-anak yang kurang bersemangat. Jadi kalau penghargaannya itu diberikan secara terus-menerus seperti itu, nah akan menurunkan kualitas dari anak yang tidak atau yang belum mendapat penghargaan sama sekali. Kemudian mematikan kreativitas. Nah pasti di sebuah kelas itu kan ada anak yang paling bagus dalam menggambar. Nah jika kita memberikan penghargaan di satu mata pelajaran itu, biasanya anak-anak yang tidak suka atau kurang suka, atau hasil gambarannya itu kurang begitu bagus, dia akan minder. Jadi dia tidak akan berusaha untuk memberikan atau menghasilkan karya yang kreatif, karena sudah sadar diri kalau hasilnya nanti tidak bakal mungkin bisa lebih bagus dari si A. Nah ini disebut yang namanya penghargaan mematikan kreativitas. Selanjutnya restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, sebuah tawaran, bukan paksaan. Fokus pada solusi dan karakter, bukan tindakan, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Materi yang ketiga, materi budaya positif, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan yang disebut keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri.
Nah, ada cara-cara dalam membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah dihafal. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, ini seperti apa yang sudah kita jalankan setiap hari. Ternyata keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas. Biasanya peraturan kelas bersifat memaksa, dilarang membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau di keyakinan kelas itu bagaimana kita mengajak siswa agar siswa itu mempunyai unsur intrinsik kesadaran diri dalam membuat keyakinan kelas yang disepakati. Jadi kata-katanya itu bukan kata-kata yang negatif, tapi kata-katanya itu yang positif. Jadi membangun suasana yang positif dengan kalimat yang positif. Dilarang membuang sampah sembarangan. Sebaiknya kata-kata itu kita ganti dengan menjaga kebersihan. Nah, itu bisa nanti kebersihan laci, meja, kebersihan lantai, kemudian kebersihan teras. Terus tidak mengerjakan PR mendapat hukuman menyanyi lagu wajib nasional. Nah, itu bisa kita ganti dengan kesepakatan keyakinan kelas bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai yang kita giring untuk mendapatkan kesepakatan keyakinan kelas itu nilai-nilai yang positif, singkat, abstrak, tapi mudah dihafal dan mudah dipahami oleh siswa. Saling menghormati, jadi tidak mengejek sesama teman, itu kita ganti dengan saling menghormati, saling menghargai, kemudian merapikan sudut baca. Nah, itu bisa kita ganti dengan bertanggung jawab. Jadi bisa bertanggung jawab dalam hal alat tulis diri sendiri maupun segala sarana prasarana yang ada di kelas tersebut. Materi budaya positif yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari masing-masing peserta didik kita. Itu ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda yang harus dipenuhi oleh guru. Misalnya, saya punya murid yang dari segi bertahan hidup ekonomi keluarganya mampu, yang dari segi penguasaan atau pengakuan akan kemampuan itu siswanya juga mampu dalam materi pembelajaran. Nah, ini yang dibutuhkan oleh siswa tersebut ketika saya masuk di kelas, yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang. Jadi siswa tersebut
tersebut itu adalah siswa korban perceraian orang tua. Dari segi ekonomi dia dipenuhi alat tulisnya oleh bapaknya, oleh ayahnya, dari segi sepatu, kemudian tas, alat tulisnya baru-baru, bagus-bagus. Kemudian materi karena dia juga ekonominya bagus, di les, di privat. Nah, tapi rasa kasih sayang, apalagi kasih sayang seorang ibu, anak tersebut kurang. Jadi begitu saya masuk itu selalu menggeleyot, mencari-cari, atau bahkan dia bercerita masalah yang dia temui di rumah maupun di sekolah. Dia bercerita kepada saya seolah-olah saya itu guru dan ibunya. Nah, jadi kebutuhan yang anak didik saya perlukan itu yang kedua, kasih sayang. Nah, jadi kita sebagai guru harus bisa memetakan kebutuhan dasar peserta didik kita kurang apa, dari kelima itu kurang apa, ya, agar peserta didik kita itu bisa merasakan kalau dia itu adalah peserta didik yang merdeka dalam arti kebutuhan dasar kelimanya itu terpenuhi, baik kita sebagai guru kelas maupun Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran. Harusnya sebaiknya kita berkolaborasi agar masing-masing dari peserta didik itu terpenuhi 5 kebutuhan dasar. Nah, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Materi yang kelima dari budaya positif yaitu 5 posisi kontrol pada restitusi. Nah, ini restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini akan dijelaskan oleh video yang saya ambil dari video materi calon guru penggerak yang akan lebih menjelaskan kita bagaimana 5 posisi kontrol ini paling bagus untuk kita terapkan dalam pemecahan masalah siswa. Kalau untuk diperhatikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu tenang ya, bikin ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang banget bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sekarang sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung berpindah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah,
untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, alhamdulillah video kelima posisi kontrol sudah kami sajikan. Masih semangat ya Bapak Ibu? Ya, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, nah ternyata sebelum saya masuk ke guru penggerak, itu menurut saya posisi kontrol yang paling bagus adalah sebagai teman, ya, karena kita bisa satu server dengan siswa, jadi siswa bisa merasakan kalau gurunya itu ya temannya, jadi siswa bisa bercerita jujur kepada guru tersebut. Tapi ternyata itu belum posisi yang ideal, karena dorongan yang dirasakan oleh siswa baru dorongan eksternal, jadi dorongan dari guru tersebut. Nah, jikalau nanti beda guru, itu mungkin siswa akan berperilaku tidak baik, beda dengan guru yang mereka anggap sebagai teman. Nah, di guru penggerak ini ternyata baru saya temui ada posisi kontrol manajer, seperti apa yang sudah Bapak Ibu amati tadi, bahwa posisi kontrol manajer itu posisi kontrol yang ideal. Jadi kita memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa itu menjawab sesuai apa yang mereka rasakan, sesuai apa yang akan mereka bisa lakukan untuk memecahkan masalah yang mereka timbulkan atau yang mereka lakukan. Contohnya keterlambatan tadi, siswa tersebut tahu, oh terlambatnya itu karena lupa menyetel alarm. Nah, kemudian dikirim lagi ke keyakinan apa, keyakinan yang sudah disampaikan tadi, keyakinan apa yang dilanggar. Oh ternyata siswa tersebut keyakinan melanggar keyakinan menghargai diri dan orang lain. Kalau terlambat berarti dianggap tidak menghargai guru, ya, terutama guru yang ditemui awal, yaitu guru tiket. Terus kemudian siswa digiring lagi ke pertanyaan, bagaimana siswa tersebut akan melakukan atau memberikan pilihan untuk mengatasi masalah keterlambatannya tadi. Nah, siswa tersebut menjawab, berarti saya harus atau tidak akan lupa menyetel alarm. Nah, ada lagi solusi yang lain. Jika saya lupa, ada orang rumah yang bisa saya mintai tolong untuk membangunkan. Seperti kasus Naren tadi, ada kakak Emma dan ibunda Naren. Jadi ada dua solusi di situ untuk memecahkan masalah keterlambatan Naren: menyetel alarm dan meminta bantuan Kak Emma dan ibunda untuk membangunkan. Ditanya lagi, kapan akan mulai? Nah, jadi agar tidak tergesa-gesa atau tidak lupa, setiap pulang sekolah alarmnya langsung disetel. Begitu langkah-langkah untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Materi budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, posisi kontrol sebagai manajer itu menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Dengan cara apa?
segitiga restitusi yang langkah pertama menstabilkan identitas dengan cara membuat pernyataan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Naren. Atau bisa juga, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bu guru pun juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Jadi menstabilkan identitas, bukan menunjukkan bahwa murid itu adalah murid yang gagal. Menstabilkan identitas di sini tidak membuat murid itu merasa rendah diri ataupun malu ataupun murid yang gagal. Bukan, karena biasanya kalau kita menunjukkan itu murid yang gagal, biasanya murid akan malah besoknya lagi membangkang atau melakukan kesalahan itu lagi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini memvalidasi, menanyakan, mempertegas mengapa murid tersebut bisa melakukan tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu pertanyaan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau keyakinan kelas apa yang kamu langgar dalam persoalan ini? Atau mungkin kamu ingin menjadi orang yang seperti apa agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Nah, kemarin saya coba menerapkan segitiga restitusi pada siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, posisi kontrol yang saya coba yaitu posisi kontrol sebagai manajer, di mana posisi kontrol sebagai manajer itu posisi kontrol yang menerapkan segitiga restitusi ini dalam pemecahan masalah. Berikut video penerapan segitiga restitusi dalam kasus saya di kelas 5. Selamat pagi Mas. Kita tahu nggak kenapa dipanggil seperti ini? Mas Dino, semua orang pernah berbuat salah. Walaupun guru juga pernah berbuat salah. Tapi di sini kita tidak mencari kesalahan. Kita akan mencari solusi bersama-sama agar tidak melakukan kesalahan yang berulang. Nah, Mas Dino, kira-kira kalau guru sudah tahu, kenapa masih tidak mengumpulkan sertifikat? Saya melihat pertandingan juga biaya lanjut. Jadi saya kepikiran dan belum sempat kepikiran bahkan Padahal sudah cepat itu kita ikut jurusan sejak 1 minggu kemarin. yang saya ingin dari karena ini sangat bahaya dan harus cepat. Terus saya menunggu agar semuanya nanti dulu. Baik, Mas Dino, apakah tidak mengerjakan PR itu merupakan sebuah kedisiplinan dalam keyakinan kita? Satu itu Melanggar keyakinan kita. Kira-kira nilai keyakinan kelas apa yang dilanggar? yang kedua bertanggung jawab dan ikuti. Ini dulu. Iya, bertanggung jawab dan kedisiplinan. Nah, sekarang kira-kira langkah-langkah apa yang Mas Dino akan lakukan agar besok bisa bertanggung jawab dan dapat menyelesaikan tugas tepat waktu? Kita akan menghindari apapun yang dilakukan dan menjalankan tugas setiap hari dan juga memiliki satu selalu memakai. Kira-kira mau dilaksanakan mulai kapan? Mulai hari ini. Iya, mulai hari ini. Bagus. Mas Dino, sebenarnya kalau sikap
tanggung jawab dan disiplin itu dilaksanakan. Siapa yang merasakan keuntungannya? Saya Bu. Iya, Mas Dino sendiri ya, ya bagus. Jadi Mas Dino sudah mau berusaha untuk mencerminkan sikap tanggung jawab dan disiplin. Ibu guru doakan semoga Mas Dino menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Saya Bu. Iya, sekarang Mas Dino boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Ya, penerapan segitiga restitusi saya dalam kasus anak yang tidak mengumpulkan tugas atau tidak mengerjakan PR karena lupa tidak mengerjakan. Nah, biasanya kita sebagai guru itu langsung menunjukkan kamu seperti ini, kamu salahnya seperti ini. Nah, biar caranya kamu bisa mencari solusi. Biasanya kita langsung menggiring ke situ. Nah, tapi di segitiga restitusi ini, yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Ya, jadi ke sini kira-kira tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Nah, ternyata dia sudah memahami, oh saya punya kesalahan. Nggak apa-apa. Ya, salah itu Bu Guru juga pernah berbuat kesalahan. Jadi identitasnya dulu stabil dulu. Bukan menunjuk kalau dia itu anak yang gagal atau tidak berhasil. Semua pasti pernah berbuat salah. Tapi kita tidak akan mencari-cari kesalahan. Kita bersama-sama cari solusinya. Kita bersama-sama cari solusi yang terbaik atas masalah yang sudah timbul. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa bisa melakukan kesalahan seperti itu? Jadi dicari alasannya, tidak langsung dihukum. Oh, karena menonton pertandingan sampai larut malam. Kemudian setelah itu tidak ada waktu untuk mengerjakan karena sudah habis waktunya untuk menonton pertandingan. Terus kemudian ditanyakan keyakinan kelas. Oh, jadi anak itu tahu keyakinan kelas yang dilanggar, ternyata bertanggung jawab dan disiplin. Kemudian diberi pertanyaan lagi, bagaimana agar permasalahan tidak mengerjakan PR itu tidak terulangi lagi. Nah, itu dorongan intrinsik. Jadi siswa itu punya alasan, punya kesadaran untuk mencegah lagi kesalahan seperti itu. Memasang alarm, tidak menunda dalam mengerjakan tugas, sehingga PR dan tugas lain dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, terakhir sudah selesai pemaparan diseminasi budaya positif di SDN Negeri 1 Ngeplak dari saya Rahayu Komaria, calon guru penggerak angkatan 9. Untuk waktu saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu atas pemaparan dan penyebaran penerapan budaya positif di sekolah. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan tanggapan. Saya persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Rahayu Komaria, Ibu CGP angkatan 9 itu. Ya. Untuk diseminasi budaya positif tadi ada 6. Alhamdulillah dari pemaparan Bu Ayu itu sangat positif dilakukan oleh Bapak Ibu guru di SD kita, terutama di SD 1 Ngeplak. Dan
seringkali saya sendiri walaupun sudah kepala sekolah juga tadi untuk kebutuhan dasar manusia terutama yang sudah disampaikan ada posisi pemantau, posisi paman dan posisi manajer. Nah itu kalaupun kepala sekolah ke guru dan kalau yang guru ke siswa, insya Allah diterapkan mana yang paling cocok untuk anak didik dan untuk teman guru misalnya yang posisi di sekolah. Itu saja kita sebagai sesama rekan kerja insya Allah bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik dan teman-teman di lingkungan kerja kita SD sama anak. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas tanggapan pemaparan diskriminasi positif pada siang hari ini. Monggo Bapak Ibu yang bertanya ataupun menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kebetulan tadi pagi ada kasus di kelas saya. Itu sebut saja dua anak, sebut saja namanya si Andi dan si Tono. Nah kebetulan si Andi ini datangnya terlambat dan terlihat dari penampilannya dia itu masih berantakan, mungkin karena terburu-buru ke sekolah karena juga datangnya tidak mepet di habis jam 7. Nah kemudian ada si Tono, temannya ini sangat perhatian. Nah dia kebetulan datangnya sudah dari awal ke sekolah. Dia tanya ke si Andi ini, kenapa kok kamu penampilannya berantakan. Nah karena si Andi ini tadi datang ke sekolah sudah kayaknya nggak enak dari raut wajahnya juga, terus dia marah dan malah menantang si Tono dan akhirnya keduanya hampir berkelahi. Kemudian ada salah satu anak itu yang takut mereka nanti berkelahi, kemudian datang ke ruang guru yang kebetulan saya juga sudah ada di sana. Kemudian dua anak ini tadi, si Andi dan si Tono, saya panggil keduanya. Nah, saya tanyai apa yang terjadi. Kemudian ternyata si Andi ini yang datangnya tadi agak mepet dan rambutnya berantakan dan pakaiannya masih mungkin kurang rapi. Nah itu ternyata dia tidak suka kalau ada yang menanyai, mungkin bukan menanyai, dia sudah tersinggung dulu. Jadi mungkin tidak suka kalau ditanyai kenapa kok kamu berantakan kayak gitu. Nah sebagai guru yang tadi di situ ada beberapa posisi sebagai posisi manajerial ya. Bagaimana saya menerapkan segitiga retribusi yang baik untuk kasus seperti yang saya alami. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya menarik. Mungkin kita semua pernah mengalami permasalahan seperti ini oleh peserta didik kita. Jadi kasusnya itu, ya kalau boleh saya ulang, Andi datangnya sudah mepet, bajunya berantakan, raut mukanya itu sepertinya sudah tidak enak dari luar. Kemudian ada Tono, ada teman yang sangat perhatian menanyai kenapa kok datangnya mepet, berantakan, dihadul. Nah malah Andinya marah, ditantang untuk berkelahi karena mungkin suasana hatinya sudah tidak nyaman saat datang ke sekolah. Nah untuk menerapkan posisi ideal kita sebagai guru, posisi kontrol sebagai manajer, itu dua-duanya dipanggil dulu, dipanggil untuk
segitiga restitusi. Jadi dipisahkan dulu, bisa di ruang BK atau musola atau ruang guru. Kedua-duanya Andi dan Tono itu kita ajak. Jadi ada Andi, Tono dan guru itu sendiri. Jangan ada guru lain dulu, guru itu sendiri. Karena kalau menurut saya kasus di kelas kita itu kita harus tuntaskan dulu. Kalau kita tidak bisa, baru kita minta tolong ke guru yang lain. Karena dengan alasan apapun, anak-anak peserta didik di kelas kita itu anak kita. Kita yang lebih tahu hati anak didik kita. Kalau nanti ke guru lain, boleh. Kalau kita belum bisa memecahkan masalah itu. Nah, setelah sampai kita di ruangan bertiga, kita stabilkan identitas dulu. Ya, Tono, Adi, semua orang pernah berbuat salah. Begitu juga Bu Guru juga pernah berbuat salah. Adi dan Tono kira-kira kenapa Bu Guru panggil ke sini? Nah, Adi dan Tono mungkin nanti akan menjawab, Tono Bu, yang duluan, Adi Bu, yang duluan. Nah, kita beri kesempatan mereka untuk berpendapat satu persatu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Nah, ini dibutuhkan curah pendapat, ya, yang satu bercerita bagaimana dia bisa melakukan itu, yang satunya mendengarkan. Jadi bergantian berpendapatnya. Tono itu Bu, tadi saya baru datang sudah dibilang penampilan saya acak-acakan. Saya nggak suka Bu dibilang seperti itu. Akhirnya saya marah. Terus kemudian Andi ditanya sudah seperti itu yang disampaikan, apakah ada lagi? Nah, jadi Andi diberi kebebasan untuk menyampaikan dulu sesuai hatinya. Kalau sudah baru Tono. Bu, saya tadi cuma tanya Bu. Kebetulan Andi kan duduknya di sebelah saya, jadi saya tanya, kok datang-datang masih pagi kok sudah berantakan? Nah, saya hanya tanya seperti itu Bu. Tapi Andi malah marah. Nah, jadi setelah Andi dan Tono sudah bercerita, sudah menceritakan alasan kenapa dua-duanya bersikap seperti itu, baru kita tanyakan keyakinan kelas. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang Tono dan Andi langgar? Mungkin si anak akan menjawab, keyakinan kelas menghargai diri dan orang lain. Kalau si Andi mungkin ditambah keyakinan kelas bertanggung jawab dan kedisiplinan. Nah, setelah itu kita tanya bagaimana agar permasalahan seperti itu tidak dilakukan lagi untuk kedua kalinya. Nah, mungkin ini akan agak lama karena membutuhkan alasan dari diri kedua anak tersebut, dari Tono dan dari Andi. Mungkin ya si Tono akan bilang, besok mungkin saya menunggu agak siang Bu, menunggu agar suasana hati teman saya yang tadinya raut wajahnya capek, terus musam, terus kemudian kurang bersemangat, saya tunggu sampai siang, mungkin moodnya sudah bagus, baru saya tanya, kenapa tadi kok pagi-pagi berantakan, kenapa kok datangnya mepet. Jadi menunggu biar suasananya cair dulu Bu. Nah, mungkin Tono seperti itu. Terus Andi, tadi karena saya bangunnya kesiangan Bu, nah mungkin besok akan menyetel alarm, kemudian lebih menahan emosi jika ada teman yang lebih perhatian atau menanyakan keadaan diri Andi. Jadi keduanya akan memberikan alasan intrinsik, alasan dari diri dalam siswa itu sendiri. Ya mungkin ini agak lama, tidak apa-apa, kita berikan space, kita berikan ruang untuk kedua anak tersebut memberikan solusi atas masalah yang mereka lakukan. Nah, seperti itu. Baru kemudian nanti ditanya kapan mulainya akan melaksanakan solusi itu. Mulai nanti Bu, nanti siang. Nah, sudah alhamdulillah segitiga restitusi dalam posisi kontrol manager sudah kita terapkan. Nah, kita berharap, jadi bentuk sayang kita doakan semoga kalian jadi anak yang sukses nanti berdua, mengajak teman-temannya
sukses ya, besok kalau sudah dewasa tidak akan atau masih teringat terus cerita-cerita di SD, guru doakan jadi anak yang soleh dan berhasil. Nah, jadi kita mengakhiri proses ketiga restitusi itu dengan doa, dengan harapan untuk membangkitkan semangat peserta didik tersebut. Jadi keluar dari ruangan, ketemu solusinya, dan ternyata bu guru tidak marah-marah. Nah, jadi kita tidak mematikan karakter siswa. Seperti itu, Ibu Desi Puri, apakah bisa diterima jawaban dari saya? Ya, sudah bisa terima. Terima kasih. Monggo, Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Iya, Ibu Septiana. Baik, terima kasih Bu Rahayu yang telah memaparkan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Singkat saja Ibu yang ingin saya tanyakan. Tadi Bu Rahayu menjelaskan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sendirian tadi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilitas identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinannya dari siswa tersebut. Yang ingin saya tanyakan pada tahap pertama tentang menstabilkan identitas itu seperti apa yang dimaksud menstabilkan identitas itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Ibu Septiana pada tahapan pertama penerapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Nah, maksud dari menstabilkan identitas itu seperti ini. Jadi begitu anak masuk, biasanya anak sudah bertanya-tanya, berkecamuk di hati dan pikirannya. Kenapa saya dipanggil di ruangan ini sendiri bersama ibu guru? Saya kenapa ya? Saya salah apa ya? Jangan-jangan kesalahan saya itu kesalahan yang fatal, kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Kesalahanku nanti jangan-jangan orang tuaku disuruh ke sini. Ya, jadi anak-anak itu mungkin sudah bertanya-tanya yang melebihi pemikiran atau bisa jadi kekhawatiran yang amat sangat, baru dipanggil ke ruang guru. Nah, menstabilkan identitas di sini itu maksudnya menstabilkan identitas anak atau pelaku atau yang melaksanakan atau melakukan kesalahan itu agar anak itu tidak merasa bahwa dia anak yang gagal. Sudah melakukan kesalahan seperti itu, dia bukan kita sebagai guru itu tidak menunjuk atau tidak memojokkan dia sebagai anak yang gagal. Jadi agar stabilitasnya itu stabil dengan kita, dengan pertanyaan tadi. Semua orang pernah berbuat salah, begitu juga bu guru. Jadi stabil, oh iya bu guru juga pernah berbuat salah ya. Oh ya, berarti saya di sini kesalahannya bisa dimaafkan. Nah, jadi untuk menggiring atau untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya itu dibutuhkan peserta didik yang pemikirannya tidak dalam rasa ketakutan yang amat sangat. Jadi ada nanti ditemukan unsur intrinsik yang dapat memecahkan solusi atas permasalahan yang anak lakukan tersebut. Jadi ngayem-ngayem dulu, pertama ngayem-ngayem siswa dulu, tidak merasa diintimidasi, tidak merasa takut. Jadi jadi identitasnya kita stabilkan dulu dengan posisi kita sebagai, walaupun sebagai guru, ya, tapi kita tidak mencari-cari permasalahan. Nah, kata itu kita tidak akan mencari-cari permasalahan, kita akan cari solusinya. Solusi bagaimana agar besoknya kamu tidak berbuat kesalahan itu lagi. Jadi solusi agar tidak melakukan kesalahan yang kedua kali. Seperti itu Bu Septiana, apakah jawaban saya bisa diterima? Iya, terima kasih Bu Septiana. Monggo ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Sudah? Ada? Ya, monggo.
budaya positif di sekolah ya Mbak Yeni. Pertanyaan saya tidak terlalu banyak, hanya simpel saja. Menurut Yenian budaya positif itu meliputi apa saja yang mudah untuk diterapkan, kemudian bagaimana penerapan budaya positif secara efektif di sekolah. Terima kasih Ibu Iin, langsung saya jawab. Nah, materi budaya positif yang saya paparkan tadi ada 6. Ya, masing-masing dari poin-poin budaya positif alhamdulillah sudah kita terapkan di SDN Negeri 1 Ngemplak. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin tadi ada unsur dari dalam diri siswa, ada unsur dari luar ya untuk mendapat penghargaan atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini yang pertama, disiplin berangkat sekolah. Jadi tadi sudah saya paparkan, mungkin siswa disiplin dirinya agar enak mengikuti pembelajaran, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Yang kedua, agar diberi hadiah orang tua kalau berangkat ke sekolah awal. Ada yang untuk menghindari hukuman oleh guru. Terus kemudian nilai kebajikan universal sudah kita laksanakan di profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Terus kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, motivasi tadi sudah dijelaskan, ada intrinsik dan eksternal. Kemudian hukuman tadi sudah, ternyata hukuman itu bersifat memaksa, dan kemudian dampaknya itu anak biasanya malah cenderung ke pelanggaran-pelanggaran yang lain. Terus kemudian penghargaan itu ternyata dapat mematikan karakter, penghargaan dapat menimbulkan kecemburuan. Terus kemudian keyakinan kelas sudah kita bentuk, ada disiplin, tanggung jawab, tadi menjaga kebersihan, menghargai diri dan orang lain, terus kemudian menghormati, kasih sayang, terus kebutuhan dasar manusia. Nah, secara tidak sadar mungkin kita sudah tahu masing-masing peserta didik kita itu mempunyai kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Contohnya tadi di kasus siswa saya tadi, ekonominya bagus, nah ternyata dia korban perceraian orang tua, membutuhkan atau mungkin kangen sosok seorang ibu. Jadi setiap kali masuk, saya dianggapnya seperti guru dan juga ibunya. Dia cerita hal tentang di rumah, perasaan ibunya. Dia cerita hal tentang di rumah, perasaan, kemudian apapun dia ceritakan. Nah, ini bisa kita tanggapi dengan baik, karena bagaimana siswa itu dapat merasa nyaman dan merdeka di kelas. Terus kemudian 5 posisi kontrol yang ada di video tadi, mungkin yang kita pahami dulu ya. Saya sendiri, posisi kontrol teman itu yang paling ideal. Jadi kita memberikan sapaan, memberikan kemudian perlakuan itu seperti teman kepada peserta didik. Diharapkan peserta didik dapat dengan jujur atau dapat dengan mudah kita kontrol, tapi ternyata itu kurang ideal. Karena apa? Karena itu unsur eksternal. Jadi faktornya kita sebagai guru, faktor dia bersikap seperti itu kita sebagai guru. Mungkin di guru yang lain dengan guru yang lain, nanti siswa tersebut tidak berperilaku seperti itu. Ditemukanlah posisi kontrol manajer sebagai posisi kontrol yang ideal, karena di posisi manajer itu menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga,
menanyakan kehadiran. Nah, seperti itu dari keenam budaya positif, alhamdulillah sudah kita terapkan. Dengan adanya diseminasi ini, kita bisa berkolaborasi untuk lebih mengembangkan lagi fasilitas, sarana prasarana, dan pengembangan kebutuhan berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi kita bisa lebih untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita berdasarkan minat dan bakatnya. Seperti itu Ibu Iin, apakah bisa diterima jawaban saya? Bisa ya. Terima kasih. Sepertinya sudah cukup ya, satu tanggapan dan 3 pertanyaan. Untuk sesi tanya jawab alhamdulillah sudah berakhir. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Untuk acara yang terakhir adalah penutup hari ini dan tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Iin Sarafaikoh, yaitu teman dari Ibu Rahayu Komariah, yang telah memaparkan diseminasi budaya positif pada paparan calon guru penggerak yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin. Menurut saya, apa yang dipaparkan oleh Bu Ayu itu cukup positif bagi kami guru-guru di SD 1 Ngemplak untuk menanamkan kedisiplinan pada anak-anak yang selama ini kami tanamkan dari segi ekstrinsik. Ternyata ada cara lain, yaitu secara intrinsik, seperti apa yang dipaparkan oleh Bu Ayu pada diseminasi budaya positif kemarin, yaitu bagaimana cara menyadarkan anak-anak atau menumbuhkan kesadaran disiplin dari diri mereka sendiri. Hal ini menurut saya adalah hal yang sangat positif dan bermanfaat yang perlu kita kembangkan pada kehidupan sehari-hari di sekolah. Terima kasih untuk Bu Ayu yang sudah menularkan ilmunya secara positif dan bermanfaat bagi kami. Semoga sukses selalu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.